Pemirsa, Pantai Ancol masih menjadi salah satu favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Ya, sementara di Bali, wisata Tanah Lot juga menjadi favorit wisata menghabiskan libur panjang. Pantai Ancol menjadi salah satu pilihan favorit bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu bermain dan berolahraga bersama anak-anak. Sambil menikmati udara dan air laut, anak-anak bisa berlarian di luasnya pantai yang membentang dari Pantai Marina hingga Pantai Karnaval. Selain sudah memperbolehkan anak di bawah 9 tahun untuk berwisata, pengunjung juga diperbolehkan berenang di tepi pantai. Petugas pengamanan protokol kesehatan COVID-19 juga disiagakan untuk memastikan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak. Bagi wisatawan yang melanggar akan dikenakan sanksi. Di Pulau Dewata, objek wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali kembali bernejuk setelah mati suri karena dampak pandemi. Hari ini terlihat kunjungan wisatawan domestik mulai bermunculan. Pada libur panjang akhir pekan ini, pengelola objek wisata Tanah Lot menargetkan kunjungan wisatawan domestik sampai 1.000 orang. Pada hari biasa, objek wisata yang terkenal dengan pura di tengah lautnya ini hanya dikunjungi sekitar 2 hingga 300 wisatawan domestik. Belum dibukanya penerbangan internasional berdampak terhadap pariwisata Bali yang mengandalkan wisatawan domestik dan mancanegara. Pengelola objek wisata menerapkan aturan bagi pengunjung agar wajib menggunakan masker ketika memasuki objek wisata. Selain itu telah disediakan beberapa titik tempat cuci tangan karena merupakan tempat terbuka dan merupakan kawasan pantai. Tanah Lot diyakini relatif aman dikunjungi saat pandemi. Namun wisatawan tetap diimbau mematuhi protokol kesehatan agar selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dari Jakarta dan Tabanan, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sejumlah tempat wisata, ada Bayu Pradana di Taman Impian Jaya Ancol dan Mega Dewanti di Pantai Kuta Denpasar, Bali. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, bagaimana kondisi di sana? Apakah warga masih memadati Taman Impian Jaya Ancol? Ya, Stefania dan juga Uci, rupanya Ancol ini masih menjadi pilihan favorit bagi warga, bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai wilayah yang sengaja datang ke Ancol untuk berwisata, menikmati berbagai destinasi wisata atau berbagai titik yang ada di sini. Saya akan mengajak juru kamera Novan Dwi Kusuma untuk sama-sama kita melihat seberapa ramaikah Ancol pada hari ini. Anda bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa, sejumlah keluarga ini masih menghabiskan waktunya untuk berlibur di hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW ini, untuk bermain di Ancol. Salah satunya tempat kami berada saat ini yaitu di Pantai Lagun Ancol, di mana Uci, Stefani, dan juga pemirsa tercatat hingga pukul 3 sore hari ini sedikitnya ada 23.000 pengunjung yang sudah tercatat mengunjungi Ancol hingga sore hari. Tentunya angka ini masih terus menambah, mengingat kami juga tadi saat memasuki wilayah Ancol ini juga masih melihat adanya mobil yang masih mengantri, bahkan di sejumlah titik juga masih ada mobil yang bahkan parkir hingga dengan cara paralel. Sementara itu juga dengan angka 23.000 ini artinya ini adalah angka tertinggi dari Ancol selama beroperasi di masa pandemi atau di masa PSBB transisi jilid 2 ini. Meskipun demikian, ini para pengunjung yang datang ini berkunjung dengan secara silih berganti. Ini karena Ancol maksud kami ini menerapkan aturan 25% dari kapasitas yang ada, di mana tadi juga pada pukul 2 siang ini Ancol sempat menutup salah satu pintunya yang di mana ini karena pengunjung yang ada di Ancol ini masih penuh, sehingga ketika pengunjung ini sudah ada yang keluar kembali, maka Ancol baru tadi mengoperasikan kembali pintu masuknya dan memperbolehkan masyarakatnya untuk masuk. Dan ini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di Ancol, seperti yang ada di sebelah saya ini untuk bermain bersama anak-anak, bermain pasir seperti ini maupun juga berenang di air. Seperti yang kita tahu, selama masa PSBB transisi jilid 2 ini, Ancol memperbolehkan kembali pengunjungnya untuk bermain di pantai. Hanya saja Ancol ini memperketat beberapa protokol kesehatan, di antaranya ketika bermain di pantai, ini mereka diwajibkan menjaga jarak minimal 1 meter, ini kecuali dengan keluarga yang memang pergi bersama dia. Dan juga
juga Uci dan juga Stefani. Sementara itu juga untuk memastikan masyarakat atau pengunjung Ancol ini tetap mematuhi protokol, Ancol juga melakukan operasi justisi dengan bekerja sama dengan TNI, Polri dan juga Satpol PP. Kalau keramaian ini terjadi di Pantai Ancol Jakarta, apakah juga keramaian juga terjadi di Pantai Kuta Bali? Sudah ada rekan Mega Dewanti di sana. Mega, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo selamat sore Uci, Stefani, Bayu dan juga pemirsa di rumah. Nah, memang libur panjang akhir pekan ini memang dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Dewata Bali. Nah, kalau ke Bali rasanya memang belum lengkap ya kalau belum main ke pantai. Nah, saat ini saya sudah berada di Pantai Kuta Bali. Nah, sekarang saya akan mengajak juru kamera saya Dewo Partike untuk melihat bagaimana ramainya situasi di Pantai Kuta saat ini. Memang saat ini terlihat pengunjung tampak lebih ramai dari hari-hari biasanya di masa pandemi, di mana biasanya pada saat pandemi di hari-hari biasa itu terlihat tampak sepi Pantai Kuta. Dan untuk saat ini karena libur panjang, jadi memang Kuta ini dipadati oleh para pengunjung dan Pantai Kuta ini memang masih menjadi destinasi wisata favorit untuk yang berlibur ke Bali. Nah, di sini juga terlihat mayoritas dari pengunjung ini memang masih didominasi oleh wisatawan domestik karena memang kebijakan dari pemerintah Bali sendiri yang memang belum membuka untuk kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, juga terlihat sudah banyak para pedagang yang sudah mulai melakukan aktivitas berjualan seperti biasa, dan di sini banyak juga orang-orang yang mulai mau berselancar nih sepertinya. Nah, sekarang saya mau mencoba nih berbincang dengan pengunjung yang ada di sini. Kita coba ngobrol-ngobrol ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Bapak namanya siapa? Dari mana Pak? Saya Hans dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Nah, Bapak kenapa sih Pak memilih untuk berlibur ke Bali nih, datang dari Jakarta kan, dan memilih untuk menghabiskan waktu di Pantai Kuta ini? Padahal kan masih dalam situasi pandemi nih. Artinya dalam libur panjang ini tentunya kami ingin menikmati masa liburan dan memilih Bali karena sebelumnya udah membaca berita Bali kan sudah buka untuk domestik, pariwisata untuk domestik sejak akhir Juli kemarin. Dan beberapa informasi yang kami dapat bahwa dalam libur panjang ini Bali telah menyiapkan diri untuk menerima wisatawan lokal yang masuk ke Bali dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan kami mengalami selama berada di sini ketika masuk di beberapa objek wisata sudah menerapkan protokol kesehatan itu. Dan tentunya banyak tempat di Bali yang bisa kami nikmati. Ya. Baik, jadi memang Bapak melihat ini sudah aman ya Pak ya untuk kondisi di Bali dalam menerapkan protokol kesehatan? Ya, kami merasa seperti itu. Baik, terima kasih. Dan ada tips nggak nih Pak atau persiapan selama liburan di Bali di masa pandemi ini? Ya, tentunya kita harus memperhatikan anjuran pemerintah dengan kampanye 3M itu ya. Artinya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dengan mengikuti itu tentunya dapat membuat kita untuk lebih aman lagi terhadap diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu, selamat menikmati liburannya dan semoga selalu sehat ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi pemirsa bisa dilihat ini nampaknya semakin sore, ini pengunjung tampak semakin ramai ya di sini. Jadi memang mereka sekedar untuk melepas penat di sini atau menikmati suasana sore di pantai, menikmati pemandangan dan juga memang datang untuk ke Pantai Kuta ini. Jadi bagi Anda pemirsa yang memang berencana untuk berlibur ke Bali atau mungkin sedang berlibur di Bali, Pantai Kuta bisa menjadi salah satu pilihan bagi Anda untuk datang karena Pantai Kuta memang masih menjadi salah satu ikon wisata di Bali yang masih menjadi favorit. Ditunggu di Bali, Uci, Stefani, dan Bayu juga pemirsa di rumah. Terima kasih. Kembali kepada Anda di studio. Baik, seru sekali tampaknya ya. Terima kasih Mega Dewanti melaporkan dari Pantai Kuta Bali. Sebelumnya ada Bayu Pradana dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tradisi turun-temurun warga di seluruh Indonesia bahkan dunia. Beragam tradisi unik dilakukan untuk mendapatkan berkah dan bahkan jadi ajang silaturahmi antar warga.
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tradisi turun-temurun warga di seluruh Indonesia bahkan dunia. Di Magetan, Jawa Timur, jamaah NU memeriahkan Maulid Nabi dengan cara unik yaitu berebut jajanan dan perabotan rumah tangga di dalam Masjid Al-Baroya sebagai tanda syukur dan sedekah. Mereka berebut jajanan, puluhan hadiah yang sebelumnya digantung di langit-langit masjid yang diadakan oleh panitia. Tradisi berebut jajanan dan peralatan rumah tangga selain untuk sedekah kepada jamaah ini juga diyakini akan menjauhkan musibah. Usai salawatan dan doa, kemudian acara dilanjut dengan makan bersama-sama sebagai ajang tali silaturahmi jamaah NU. Dari kelahiran Rasul ini, di samping kita memperingati, memuliakan, juga memberikan sedekah kepada jamaah, karena kita berkeyakinan dan dalam suatu ayat dan hadis pun juga disebutkan bahwasanya dengan bersedekah insya Allah akan menjauhkan bala dan musibah. Sementara warga desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur yang menggelar tradisi Maulid Nabi berebut bungkusan kenduri. Setiap warga membawa bungkusan kenduri yang berisi nasi, kue, buah-buahan, bahkan sejumlah uang yang dihias menjadi bendera. Seluruh bungkusan kenduri dikumpulkan menjadi satu dan didoakan bersama dengan membaca sholawat Nabi. Usai berdoa bersama, warga mulai berebut bungkusan kenduri. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, panitia membatasi jumlah warga yang hadir dan selalu menggunakan masker. Dari Jember dan Magetan, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, tak hanya di Magetan dan Jember, warga di Kelurahan Parit Padang, Bangka Belitung juga memiliki tradisi unik dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka mengadakan cukur massal rambut balita. Tradisi unik dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dimiliki oleh warga Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Mereka membawa anak-anak mereka yang masih balita untuk cukur rambut secara massal di masjid-masjid setempat. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dalam kita melaksanakan syukuran, maka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu syukuran kita itu salah satunya kita laksanakan dengan bersama-sama kita melakukan, yaitu penyukuran rambut bagi anak-anak di lingkungan Kelurahan Padang. Dan alhamdulillah dari peserta tersebut kita memperkirakan sekitar 15-an orang, tapi alhamdulillah kita target sampai 30 orang. Pihak panitia pelaksana menerapkan prosedur kesehatan bagi setiap warga yang hadir dengan mewajibkan memakai masker dan mencuci tangan. Dari Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan. Gelombang protes penerbitan karikatur Nabi Muhammad meluas, seruan boikot Prancis pun terjadi di sejumlah negara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.